Kampanye praktik baik dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 4 di SMA 9 Bogor, saya memilih pendekatan melalui penerapan scaffolding karena bertujuan untuk memberi kebebasan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri dengan diberikan bantuan seperti arahan dan dukungan sehingga pembelajaran dapat lebih terarah dan tujuan pembelajaran yang efektif tercapai. ZPD atau Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian tetapi dapat dipelajari dengan dari orang lain atau expert yang lebih mampu seperti guru atau melalui. Sementara scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan dari guru agar sesuai dengan potensi kognitif seseorang murid. Interferensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan dari expert, yaitu dari guru atau teman sejawat. Kemudian perlahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dari dalam proses pembelajarannya. Penerapan scaffolding di kelas 10 4 pada materi teks biografi dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL yang diselenggarakan di 10 4 di Sekolah SMA Negeri 9 Bogor. Terlihat peserta didik aktif dalam diskusi kelompok tanpa bantuan dari expert seorang guru, melainkan mereka berpikir secara kritis dan meminta bantuan dari expert, yaitu teman sejawatnya. Guru hanya menjadi fasilitator yang sedikit demi sedikit mengurangi bantuannya. Dengan demikian, peserta didik mampu berpikir secara kritis untuk menyelesaikan permasalahan atau soal yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada aktivitas dalam penerapan scaffolding. Ada 4 yang akan saya terapkan, yaitu yang pertama, melakukan pengelompokan berdasarkan hasil tes kognitif dan non-kognitif yang telah saya lakukan sebelumnya. Lalu, yang kedua ada pemberian tugas atau LKPD terhadap seluruh kelompok yang ada di dalam pembelajaran yang sudah saya bagikan dari hasil tes kognitif sebelumnya. Yang ketiga, membimbing atau menjadi expert, menjadi bantuan untuk peserta didik. Yang keempat, melakukan evaluasi setelah pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Hasil yang dicapai dalam scaffolding dalam penerapan Zone of Proximal Development, yakni murid akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima murid dari berbagai macam perspektif sosial kultural yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, murid memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, murid terlibat aktif dalam diskusi dan presentasi atau student center. Dengan demikian, murid dapat berpikir kritis atas permasalahan yang sedang dihadapi di dalam kelompok. Pembelajaran dan replikasi terhadap scaffolding dalam penerapan Zone of Proximal Development, yakni dengan penerapan ini secara kedepannya kemampuan siswa dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Lalu, dengan media pembelajaran audio dan visual yang disediakan oleh saya selaku guru, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang efektif dan kemampuan peserta didik akan berkembang dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih sudah menyimak video dari saya, Miftahul Janah, mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 1